Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Waalaikumsalam, Ustazah. Ufti Farhada sendiri nih ya. Iya, yang lain kayak keluar. Sini soalnya yang di kelas ini kemarin belum sempat di ini semua ya sama adminnya. Jadi masih ada beberapa yang belum pilih. Kelasnya di sini kelasnya Ufti Farhana ini baru ada 3 orang. 2 orang nggak hadir kayaknya ya. Jadi Nah, Ufti Farhana sendiri apa ya? tadi Sendiri juga nggak apa-apa ya. enggak apa-apa, Malah lebih Ustazah. ini. Nah, Kalau Ustazahnya kalau saya. ini aja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, Usti Farhana, insyaallah kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin terakhir sampai di mana, Usti Farhana? Di Dim Shin sama Ya, Ustazah. Baru Shin, baru selesai Shin sama Ya. Ya sudah berarti. Hurufnya ya sudah. Tiga-tiganya sudah, Ustazah. Tiganya sudah. Berarti sekarang kita masuk di huruf bod. Ya, Nah, huruf Ustazah. bod. Bentar ya. Nah, kita masuk di makhraj berikutnya ya, makhraj huruf bod ya. Nah, untuk huruf bod ini makhrajnya adalah di salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas ya. Jadi salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Nah, ini ya. Ini lidah ya. Ini lidah. Jadi makhraj di huruf bod ini adalah di sini. Ini ya. Tepi lidahnya ini. Yang ini. Itu adalah tepi lidah. Jadi tepi lidah kita ini boleh salah satunya ya. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan ini bebas. Ya. Boleh juga kedua-duanya. Ya, kalau misalnya kedua-duanya maka pakai kedua-duanya. Kalau cuma bisa salah satunya boleh pakai salah satunya saja. Ya, seperti itu. Kemudian tepi lidahnya ini ditempelkan atau menempel di gigi geraham atas. Ya. Gigi geraham atas. Tahu ya gigi geraham ya?
Nah, Ustazah. Jadi ini ya. Ini gigi geraham. Jadi makhrajnya huruf bod ini di sini. Nempel di gigi geraham ini. Ya. Kelebihan. Nah, enggak pas. Sini, ya. Nah, ini gigi gerahamnya yang ini. Mulai dari gigi geraham pertama sampai mulai dari gigi geraham sampai di gigi geraham yang paling belakangnya, gigi geraham dewasa. Nah, situ adalah makhraj dari huruf bod. Ya. Nah, kalau diperhatikan di gambar di kitab, ya, sini ada yang diarsir hitam, kemudian ada yang di kotak-kotak hitam, kemudian ada yang di kotak-kotak putih. Nah, yang kotak-kotak hitam ini adalah area dari makhrajnya huruf bod, ya, bo, gitu ya, bod. Nah, ini areanya. Jadi tepi lidah ini ditempelkan di gigi geraham bagian dalamnya saja. Nah, jangan sampai terlalu melebar ke luar, ya. Jadi cukup di bagian dalam sini. Ditempelkan, ya. Nempel di situ di bagian dalam dari gigi geraham. Ya, yang ini adalah di kotak-kotak hitam ini itu adalah area yang menekan. Jadi tepi lidah kita ini ditekan di gigi geraham atas bagian dalam, ya. Itu ditekan atau ditempelkan dengan kuat, ya. Nah, seperti itu, ya. Bo. Kemudian karena huruf bod ini juga mempunyai sifat isti'ala, ya. Isti'ala ini adalah huruf yang dibaca tebal, ya. Dia termasuk huruf yang tebal. Maka ketika mengucapkan hurufnya ini, pangkal lidah kita naik ke langit-langit. Ya, tahu ya, pangkal lidah yang mana? Pangkal lidah itu adalah makhraj dari huruf qaf, ya. Nah, kalau huruf qaf ini pangkal lidahnya sampai nempel, ya, betul-betul menempel sampai bertemu betul dengan langit-langit yang lunak, sedangkan ketika isti'ala, ya, huruf yang tebal ini pangkal lidahnya naik tapi tidak sampai menempel, ya, seperti itu. Nah, karena pangkal lidah naik, kemudian ini ditekan di sini, di tepi lidah, ya, ini jelas tekanan dari belakang ini besar, ya, jadi kuat, tekanannya kuat, maka menyebabkan lidah kita ini maju, ya. Ujung lidah kita ini maju atau memanjang. Maju ke depan atau memanjang, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Ukti Farhana, ya. Nah, Ustazah. Nah. Ini coba, nah. Ini ya. Ini ya huruf bod, ya. Kalau di syarah Manzumah Jazariyah, ya, makhrajnya ini salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas, jadi sama, ya. Jadi posisi lidah kita ini seperti ini, ya, ketika pengucapan huruf bod, ya. Jadi ini suaranya hasilnya di mana? Hasilnya dari sini, keluarnya dari sini, tiga tempat, ya. Karena dia tebal, maka ini naik, ya, pangkal lidah naik. Kemudian ini di bagian samping ini tepi lidah, ya, tepi lidahnya naik ke gigi geraham, ya. Kemudian yang ujung lidahnya naik ya ke nempel, ya, atau memanjang atau maju ke depan, ya, sampai di gusi, ya, di gusi bagian gigi atas, ya. Nah, kalau mau diperhatikan lagi untuk bentuk lidahnya seperti ini, ya. Jadi yang atas ini naik, kemudian yang tengah lidah ini dia turun, ya, turun seperti ini, kemudian naik, gitu ya. Jadi seperti apa ya?
bentuk lidah kita ini seperti cekung gitu ya, mangkok. Iya. Jadi permukaannya ini dari pangkal lidah sama permukaannya tepi-tepi lidahnya ini dia naik semua, ya naik semua. Kemudian yang tengah ini turun, ya. Makanya huruf bod ini termasuk huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf yang tebal. Jadi huruf yang kemarin yang punya sifat isti'ala itu sudah pernah kita praktek juga, huruf kh, huruf ghoin, kemudian huruf qaf. Nah ini tebal, ya sama-sama tebal. Tapi huruf bod ini selain dia punya sifat isti'ala, ya naik pangkal lidahnya, ada juga salah satu sifat yang menyebabkan dia ini jadi huruf yang paling tebal. Jadi semua permukaan lidahnya ini naik, ya. Bo. Jadi yang turun itu malah di tengah lidah, ya. Bo. Gitu ya. Bo. Ya. Bod. Seperti itu ya. Nah, coba. Nah, ini adalah macam-macam gigi. Ini macam-macam gigi. Nah, ini macam-macam gigi. Anda rasa juga Okti Farhana sudah tahu ya. Gigi itu gigi apa saja itu sudah tahu. Cuman di sini kenapa diterangkan lagi karena memang berhubungan dengan makhrajnya, ya. Nah, ini penting sekali karena memang berhubungan dengan makhraj, ya. Jadi yang diwarnai hijau ini adalah gigi seri, ya, gigi seri depan. Kemudian yang warnanya merah ini gigi seri samping. Biru ini gigi taring, yang ungu gigi geraham pertama, yang kuning gigi geraham, dan yang orange ini gigi geraham dewasa. Ya. Nah, ya. Itu gigi. Kemudian ini masalah juga ini huruf bod. Yang tadi ya ini lebih jelas ya untuk area menempel dan area menekan. Nah, ini. Jadi area menekan dari lidah ya, tepi lidah itu adalah di gigi geraham. Jadi ada empat gigi, mulai dari gigi geraham sampai di gigi geraham dewasa itu adalah area menekan. Jangan dibalik. Jadi di sini area menekan, ya. Empat contohnya gitu. Ya. Nah, ini adalah area menekan. Kemudian area menyentuh ini, ya. Area menyentuh yang ini. Kalau mau dipahami, diperhatikan lagi, area menyentuh dari huruf bod ini adalah makhrajnya huruf lam. Jadi area menyentuh dari huruf bod ini adalah di makhrajnya huruf lam. Nah, nanti ini nyambung. Jadi jangan dibalik, ya jangan dibalik, jangan disentuhnya di bagian gigi seri, gigi geraham. Kemudian yang ditempel ini di bagian yang gigi seri sampai di gigi geraham pertama. Jadi jangan dibalik, ya. Dia lebih jelas ya. Nah, jadi ini ya, pangkal lidah ini naik ya, naik ke langit-langit. Kemudian di sini ditekan, ini ditekan. Nah, kemudian yang depan ini adalah menyentuh. Jadi jangkauannya huruf bod ini adalah semua lidah, mulai dari pangkal
sampai di ujung lidah ini jangkauannya dari huruf bod, ya. Nah, ini semua yang bagian ini, yang bagian ini naik ya, sebentar. Ana kasih warna merah. Jadi mulai dari sini ini naik semua. Ini sini naik, ya. Ini naik lidahnya. Ini juga ditekan naik. Kemudian ini juga naik. Jadi permukaan lidah ini yang Ana warnai merah, ini naik semua, ya. Ini yang menyebabkan nanti huruf bod ini lebih tebal dibanding huruf isti'alah yang lain. Jadi yang tengah ini malah turun, ya. Dia turun lidah. Ya. Bod, bod, ya, bod. Nah, coba kita praktek di apa dengan pola seperti biasa. Bo, bi, bu. Jadi ditekan ya, ditekan di tepi lidahnya. Bo, bi, bu. Nah, kalau huruf-huruf isti'la yang lain yang kemarin yang kita pelajari, huruf kha, ghain, dan qaf, itu ketika di kasrah ini dia tidak tebal ya. Kasrahnya dia nggak tebal. Qi, ya, bukan qi. Atau fi, bukan khri, gitu ya. Li juga, li, ya, bukan li. Nah, itu tipis ya, untuk kasrahnya dia tipis. Khe, si, pe, ri. Kemudian li, ya. Nah, sedangkan untuk huruf bod ini karena dia tebal, maka ketika di kasroh pun hurufnya tebal, ya. Nah, biasanya bunyinya untuk kasroh kalau tebal itu seperti ada huruf W di tengahnya, ya. Seperti dwi gitu ya, kita nyebutnya. Tapi bukan dwi ya, dwi, dwi. Ini saking tebal ya. Bo, bi, bu. Jadi bukan di ini jelas tipis ya. Kalau di ini jelas tipis hurufnya. Jadi tebal juga. Bo, ya, bo, bi, bu. Jadi dinaikkan semua permukaan lidahnya, ya. Kemudian disukun ab. Nah, ini dialirkan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi ya di umum, di masyarakat umum, ketika disukunkan huruf bod ini malah dipantul. Harusnya kan dia nggak pantul ya, karena tidak punya sifat qalqalah. Dia bukan termasuk huruf yang qalqalah. Ya, maka ketika disukunkan maka dialirkan, ya, jangan dipantul. Dan jangan ab. Nah, ini mantul, ada tawaludnya berarti ya. Jadi dialirkan, ya, suaranya dialirkan. Ab, ab. Seperti itu ya. Ab, ib, ud. Anak ulangi ya. Ab, ib, ud. Seperti itu. Kemudian pola ketiga, bo, bi, bu. Anda ulangi. Bo, bi, bu. Pola keempat, abo. Nah, ini ya. Karena ketika sukun dia dialirkan, maka di tasdid, ya, ketika tasdid pun harus ada aliran suaranya dulu, ya. Abo. Ya, jadi bukan cuma atbo. Kalau seperti itu, nanti suaranya malah tertahan, bukan mengalir, ya. Jadi dialirkan dulu suaranya, baru diberi harokat, ya. Abo, ibi, ubu. Gitu ya. Ada ulang. Abo, ibi, ubu. Bobo, bibi, dudu, ya, seperti itu. Nah, coba di praktek ya, diaplikasikan di surah Al-Fatihah lagi. Kita pakai surah Al-Fatihah lagi, ayat yang terakhir, ya. Nah, di situ ada pengaplikasian untuk huruf bod, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina, apa? Ketebalan ya zalnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di lafaz waladdo. Nah, ini ya dialirkan dulu suaranya ya. Waladdo, waladdo, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Kan pahami ya, Ukti Farhana? Naam, Ustazah. Silakan Ukti Farhana dipraktekkan. Bismillah. Bo, 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 bi, bu, Hmm. ab, il, ub, Nah, alirkan lagi Ukti Farhana. Al, al, ab, 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 il, ud. Nah, tadi Nah, bo ini di mana? Makhrajnya di tepi lidah ya, tepi lidah. Bo, gitu ya. Naik semua permukaan lidahnya ya. Bo, al. Jadi tetap di situ ya, makhrajnya tetap. Ya, hanya saja dia cukup dialirkan aja suaranya karena dia sukun ya. Al. Jadi beda ad ini dal berarti ya kalau seperti itu. Jadi tetap di tepi lidah ke gigi geraham ya. Al, al, gitu. ab, Hmm. il, Mm-mm. ud. Nah, lagi coba dialirkan. Jadi yang ngalir ini masih hamzahnya ya. Al. Coba Nah, dialirkan lagi sedikit karena alirannya panjang ya sama seperti ha. Al, al. ab, Hmm. ab, Mm-mm. il, Im, ib, im, il, gitu ya, il, panjang. Mm-mm. il, Im, am, gitu ya, ada um, gitu. Ada suara seperti itu. Ya. Am, im, ab, ab, il, Mm-mm. Nah, ub. nah itu ya, dapat ya. Nah, Insya Allah. Coba pola yang ketiga. Panjang. Bo, bi, bu, Mm-mm. al, bo, Lagi, il, Ukti Farhana, coba jangan terlalu keluar ya. Gigi gerahamnya jangan sampai ke gigi geraham yang luar. Jadi bagian dalamnya aja gigi gerahamnya, ya, di bagian dalam. Bo, ini yang menebalkan karena naik ya. Permukaan lidah mulai dari pangkalnya sampai di ujung-ujung ini naik. Hmm? Bo, bo. Jadi bagian dalam, jangan bo. Jadi kurang tebal kalau terlalu ke luar ya, di geraham luar. Jadi bagian dalamnya aja. Bo, ya. Bo, bi, bu. diulang Ustazah dari Hmm, atas coba. Dari yang ketiga, pola ketiga aja. pola ketiga. Bo, bi, bu, Mm-mm. ulang, Sudah. Mm-mm. masih Pola kurang. keempat, sudah boleh. Abo, Lagi, il, yang albo ini ya, ininya masih kurang. ab, Nah, ketika ditasdid. Albo. Nah, ini harus di dalam ya, apa? Dinaikkan. Dinaikkan lagi pangkal lidahnya. Kemudian di dalam ya, di bagian dalam di gerahamnya. Albo, ilbi, ubu. abo, Alirkan lagi. ab, Albo. abo, Mm, ilbi, mm. ubu, Nah, naam. Boleh. bob, bobo, Alirkan lagi. bob, Bobo. bob, bobo, Mm-mm. bib,
الضد Naam. ضد Naam, ahsanti. Coba Al-Fatihah ayat ke-7. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, kemudian jangan syaiton. Jadi ianya ini sudah sukun ya. Nah, kalau ianya sukun berarti jadi bunyinya ke i ya, condong ke i. Syaiton, syaiton, jangan syaiton. Nah, tapi syaiton ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Na'am, ahsanti. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na'am. Coba diulang dari ghairil, huruf ghain ya disukun ini dialirkan ya. Tadi masih tertahan, suaranya masih tertahan. Jadi dialirkan suaranya. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi ya, ngalir. Maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagi dialirkan bod, alirkannya di mana? Di makhrajnya ya. Jangan di walat begitu. Walat ini ke depan ya, di depan. Nah, di samping berarti di tepi lidahnya ya. Ghairil maghdubi apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Waladdo. Sudah siap di tepi lidah ya. Waladdo. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naam, ahsanti, betul ya seperti itu. Tapi coba di berapa harokat panjang bo-nya? Di waladdah ini Ustazah ya. Huruf bo-nya berapa harokat ini harusnya? Kemarin sudah Panjangnya belajar mat lazim. Ini sudah belajar ini mat lazim kalimim mufakol. Ketika huruf mad bertemu dengan tasdid. 5 harokat Ustazah. 6 ya. 6 harokat. Jadi diingat 6 harokat ya. Wajib. Nggak boleh kurang ya. Nggak ada pilihan mau 4, 5 atau 6 gitu, nggak ada pilihan. Jadi wajib 6 harokat ya. Nah, jadi ya dipanjangkan 6 harokat. Coba diulang lagi. Ini ya, coba disempurnakan makhraj huruf yang lain juga yang sudah dipelajari ya. Coba. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya dinaik ya, dinaikkan suaranya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ditebalkan lagi aliran suara bodnya ini tadi ya. Walau bo, karena sudah siap-siap di makhrajnya ya. Walau bo, jangan walau ini kurang tebal ya. Walau bo gitu. Coba. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Naam. Nah, Santi barakallahu fiik. Nanti dilatih-latih terus ya biar terbiasa untuk bodenya ini tadi ngalir ya. Albo gitu ya. Albo.
iddi, ubbu, gitu. Walabbo, walabbo. Itu nanti dilatih-latih terus ya. Sudah bagus kalau itu alirannya biar konsisten aja. Ada yang enggak. Nah, coba kita latihan lagi Ukti Farhana. Nah, karena sendiri ya. Jadi dibanyakan latihan biar ini ya bisa diaplikasikan hurufnya. Ini kayaknya ada yang gabung Ustazah. Coba buka Quran surah Ad-Duha ya, Ad-Duha itu ya. Maksudnya ada huruf bod. Banyak ya, ada beberapa, sampai di ayat 5 ya, yang ada bod ini coba dari basmalah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, ini hati-hati ya, karena huruf bod ini tebal, ketemu dengan huruf ha yang tipis. Ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai tebalan semua. Ya, nanti ya. Wabbu. Ya, ini ngalir ya. Wabbu. Gitu ya. Wabbuha. Wabbuha. Ana ulang lagi ya. Wabbuha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarbo. Ini ya, tebal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarbo. Jadi diberikan hak-hak hurufnya ya. Nah, silakan Ukti Farhana. Ambil. Mas mau ambil. Ya Ustazah. 1 sampai 5 kan Ustazah ya? Kenapa Ukti? Ana mulai. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha. Hati-hati ha. Wadduha. Ini langsung dibuka mulutnya ya. Wadduha. Jadi tipis ya hanya. Wadduha. Lagi. Wadduha. Wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ainnya disempurnakan lagi. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka. Jangan diseret. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarbo. Fatarbo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarbo. Nah, aksanti barakallahu fik ya, Masya Allah. Kita cukupkan ya Ukti Farhana ya. Insya Allah kita lanjut di huruf berikutnya di pekan depan. Jadi dikit-dikit biar temannya nggak jauh ngejarnya ya. Ukti siapa? Nah, juga sambil latihan. Nah, nanti coba-coba kalau ketemu huruf bod ini coba diaplikasikan ya.
untuk huruf bodnya ya, terutama di aliran suaranya tadi. Jadi jangan lupa ketika dia ketemu bod ini sukun atau dia ada tasdidnya ini jangan lupa dialirkan. Al, al, ya seperti itu. Tadi sudah dapat ya, tinggal dilatih-latih aja. Nah, Wabu, wabu, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ufti Farhana? tidak ada Ustazah. Alhamdulillah dipahami. Ada, kalau mudah-mudahan ya. Jadi dilatih-latih saja. Saran Ana ya itu, ya selalu ditadrib terus. Kalau nggak bisa jangan sampai berkecil hati. Ini harus di ini. Malah jadi ini ya, jadi penyemangat harusnya. Kalau nggak bisa, aduh, harus lebih bisa lagi ya, harus jadi penyemangat ya. Jangan malah putus harapan, putus semangatnya, malah nggak mau diperbaiki lagi ya. Jadi dilatih terus. Ya, insya Allah lama-lama bisa ya. Seperti itu. Nah, kita cukupkan ya Ukti Farhana untuk hari ini ya. Kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.